Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita ke turnamen online Champions Tour seri ketiga Grand Slam Master 2024 yang sudah memainkan babak kualifikasi play-in dan division placement kawan. Dan didapat 5 pemain yang akan menemani Magnus, Maxim ataupun Alireza nanti malam di event utamanya. Nah, 5 pemain itu kawan setelah bermain di divisi 1 placement babak pertama, kemudian berlanjut ke babak kedua kawan. Ada 5 pemain yang lolos menemani Magnus Carlsen malam ini kawan. Wesley So berhasil menyingkirkan Levon Aronian, Dimitri Andrikin mengalahkan Vladimir Fedosev, Iani Poniachi mengalahkan Jules Mozart kawan. Nah, ini yang cukup hero ini kawan. Jules Mozart ini menyingkirkan Hikaru Nakamura di babak 1 kawan. Hikaru Nakamura terlempar ke divisi 2 nanti malam. Dan 1 atau 2 pemain lainnya adalah Jan-Christophe Duda mengalahkan Mikhail Antipov dan Fabiano Caruana mengalahkan Grigori Oparin. Ada 8 pemain kawan yang akan berlaga nanti malam di event utama di divisi 1 kawan, menemani Magnus, Maxim dan Alireza Firosa. Dan untuk game yang akan kita ulas ini kawan, saya pilih permainannya Iani Poniachi versus Jules Mozart pada game kedua kawan. Langsung saja, pion E4, Sicilia defense dimainkan oleh Iani Po. Setelah kuda F3 ada pion D6, pion D4 seperti biasa, jual beli pion membuka permainan Sicilia. Kuda F6, kuda C3 kawan, kemudian di sini berlanjut dengan langkah pion A6. Sicilia Nadov dimainkan oleh Iani Poniachi. Dan putih tidak memilih langkah-langkah utama seperti ya gajah keluar ke petak G5, diikuti pion F4, menteri F3 kawan. Atau gajah ini cukup bergerak ke petak E3, atau gajah terang ke E2, ataupun bahkan langsung ke petak C4. 4 langkah utama untuk mengeluarkan gajah-gajah. Tapi Jules Mozart memilih gajahnya ke petak D3. Iani Po dengan pion E5 langsung. Beberapa variasi yang lain saat memainkan pion E5 untuk serang kuda, kuda kebanyakan ditarik mundur ke petak B3. Tapi tidak kali ini kawan, kebanyakan di variasi ini kuda ini ditarik mundur ke petak E2. Itulah yang dipilih oleh Jules Mozart. Kuda ke E2, Iani Po kuda C6, putih rokade, dan Iani Po dengan gajah terangnya ke petak E6 kawan, untuk segera kosongkan tempat bagi benteng mengisi lajur C. Sebelum gajah gelap dikembangkan dan amankan raja. Kuda G3, manuver kawan, buka ruang bagi gajah agar terhindar dari sergapan kuda kawan, ataupun juga buka akses bagi menteri. Benteng C8 terlebih dahulu, kemudian pion H3. Iani Po langsung keluar menyerang dengan kuda B4, sergap gajah kawan, dan juga untuk perkuat dukungan bagi pertarungan di petak D5 nanti. Gajah dipertahankan mundur ke E2. Iani Po langsung dobrak petak pusat, pion D5. Tidak menunggu lagi dengan gajah E7 rokade, memang ini adalah momen yang bagus untuk memecah permainan di petak pusat. Pion D5. Pion A3, usir kuda terlebih dahulu kawan agar berkurang dukungan di petak D5. Kuda mundur ke C6. Nah, langsung saja baku hantam di sini kawan, langkah terbaiknya, tapi keluarkan gajah G5 terlebih dahulu untuk pin kuda ya, untuk mengurangi dukungan di petak D5. Tadi langsung jual beli seperti ini bisa saja dilakukan oleh kedua pemain kawan. Ya, komposisi perwira sama. Memang tidak ada keseimbangan posisi pion. Sicilia selalu begitu. Di awal pembukaan selalu menciptakan ketidakseimbangan kawan. Tapi keluarkan gajah G5 dan didahului oleh Iani Po dengan pion dipukul pion E4. Kuda G yang ambil balik, Iani Po mendahului pertukaran menteri. Bagaimana jika di sini putih yang mendahului pertukaran menteri? Ambil balik oleh kuda atau benteng. Mungkin dengan kuda saja kalau kalian tidak ingin kena gangguan dari gajah ini kawan. Nah, di sini berlanjut dengan gajah ambil kuda F6, mungkin kalian berhasil merusak struktur pion hitam kawan bertumpuk. Tapi masalahnya hitam bisa bermain dengan sepasang gajah, kalian dengan sepasang kuda. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Jadi di sini langsung kuda G ambil balik pion E4 dan Iani Po langsung menukarkan menteri. Ambil balik oleh benteng, baru di sini kuda pukul kuda ambil balik. Keseimbangan perwira masih sama kawan, cuma posisi pion yang menjadi pembeda. Sudah sejak awal dalam permainan Sicilia defense menciptakan ketidakseimbangan. Putih dengan 3 pion mayoritasnya melawan 2 pion di sisi menteri, sedangkan hitam dengan 4 pionnya melawan 3 pion di sisi raja. Lanjut, kuda D4 serang gajah kawan, dan pion ini kemudian di sini ada gajah D3. Pion H6 terlebih dahulu, langkah bagus kawan, karena jika di sini kuda langsung ambil pion C2, ambil langsung dengan gajah kawan, dan kalian tidak bisa ambil balik ancaman skakmat petak D8. Oleh karena itu
pion H6 terlebih dahulu untuk usir gajah. Dan di sini gajah bisa ditarik mundur langsung ke petak E3 yang terkuat. Memilih dorong pion C3, saling ancam perwira. Kalau seperti ini tadi, kuda memang mendapatkan pionnya dari petak C2. Nah, ini juga tidak logis kawan. Stockfish menyarankan keluar ke petak A7, kelanjutannya atau ke petak B6. Kehilangan pion memang. Memilih dengan pion C3 saling ancam, gajah ke B3 ancam benteng. Pion F5 ini juga sangat kuat kawan. Mungkin di sini kuda ini bergerak mundur ke petak D2 dan pion ambil gajah. Pion ambil kuda dan bisa kalian dorong dengan pion E4 ini. Tak perlu terburu-buru untuk ambil pion terpisah ini. Kalian akan mempunyai pion yang sangat masif di sisi kanan kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Pion yang terpisah tadi di pusat bisa kalian ambil nanti. Termasuk pion lemah. Di sini gajah B3 pilihan Iane Poniachi. Benteng C1. Nah, kuda F3 skak untuk merusak struktur pion kawan. Pion ambil kuda F3, baru sekarang pion ambil gajah G5. Pion menjadi lemah, bisa direbut oleh benteng. Tapi masih ada kuda ambil pion G5 dan proteksi pionnya juga di sini dari ancaman gajah petak D5 kawan. Ia nepo dengan gajah E7-nya untuk serang kuda. Pion F4 ini langkah bagus sebetulnya kawan. Diterima oleh Ianepo, kemudian di sini ada benteng E1 untuk pin gajah. Kemudian raja langsung digeser oleh Ianepo Poniachi. Melewatkan langkah terkuat seperti benteng ini kawan, petak C5 untuk segera usir kuda untuk bisa mendapatkan pion yang di sini. Karena jika tadi di posisi ini kawan, di sini Ianepo tadi kan bermain dengan raja bergerak ke petak F8, sikat kuda. Nah, bahayanya kan seperti ini kawan. Nah, kenapa langkah benteng ini sangat kuat untuk mengusir kuda? Karena juga untuk menghindari nanti tusukan dua benteng dari gajah ini. Kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi raja bergeser ke F8 terlebih dahulu. Kuda F3 tidak akan berani benteng ambil ini kawan karena ada tusukan. Nah, di sini benteng untuk ancam gajah terlebih dahulu. Blokade dengan kuda, ada opsi yang lain ini bergerak ke petak E4 langsung kawan. Bergerak ke petak D4, gajah D5, gajah F5, ada pion G6, gajah mundur ke G4, gajah F6, coba sergap kuda di sini. Nah, pertahankan dengan benteng CD1, raja G7, koneksikan dua bentengnya kawan, kemudian benteng diangkat naik ke petak D2 oleh Julius Mozart. Di sini dicaplok kuda kawan di petak D5, menukarkan gajah, sikat kuda D5 ambil balik oleh benteng. Kemudian ada pion F5, serang gajah untuk mendapatkan pion. Memang sangat berbahaya kawan. Coba lihat, kalau gajah ini meninggalkan pion kawan, maka benteng meluncur dan ada ancaman di sini bersama gajah, ancaman skakmat. Di sini kawan, benteng E D1 langsung mencoba untuk menekan gajah di sini, menantang pertukaran gajah. Yang terkuat tapi memilih korban gajah kawan. Baru setelah itu benteng ED1. Masalahnya di sini tadi kawan, silakan saja ambil benteng di belakang, ancamannya jelas ancaman skakmat. Benteng ambil benteng, benteng ambil pion H3, sudah ancaman skakmat tak terhentikan kawan. Benteng naik ke petak D7 skak, raja bergeser, skak lagi bergeser dan hitam menyerah. Ancaman skakmat sudah tak terhentikan lagi. Oke, itulah kawan permainan antara Iane Poniachi mengalahkan Julius Mozart. Ianepo bersama 4 pemain lainnya akan bergabung dengan Magnus Carlsen malam ini. Kita tunggu saja aksi para pemain di divisi 1 kawan. Besok insya Allah bisa kita ulas. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.